Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya minum menggunakan tangan kanan. Lalu beliau tidak bernafas sebanyak 3 kali gitu. Maksudnya tidak bernafas itu menghembuskan. Di hadis yang lain beliau bernafas sebanyak 3 kali. Maksudnya apa? Yang tidak bernafas itu maksudnya berhembus ya. Ini ada air panas ya. Supaya adem diapain, Bu? Ditiup ya. Nah, itu nggak boleh. Ya. Kemudian di riwayat yang lain Rasulullah bernafas 3 kali. Artinya minum seteguk, bismillah, minum alhamdulillah. Nafas dulu. Bismillah, minum alhamdulillah. Nafas lagi. Bismillah, minum alhamdulillah. Gitu. Saya pernah menyampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa kalau sekaligus minum itu bahkan bisa berakibat fatal, yaitu kematian. Ya, iparnya Ustadz Muhammad Iqbal Mubarak. Ya, kalau ada yang kenal Bang Jihad itu di Mujahidin, rumahnya samping Mujahidin. Sekarang di Rusun. Bapaknya wafat karena paru-parunya terendam air. Loh, kenapa? Kelebihan air gitu. Banyak minum gitu. Kenapa? Ternyata minumnya sekaligus. Full gitu. Kalau minum banyak gitu. Nah, ini ternyata beresiko. Beresiko. Maka kita agar menjaga kesehatan ya, kata Rasulullah kalau minumnya dengan cara yang dicontohkan Rasulullah itu dia tidak menyakiti ya. Coba Pak praktekin atau bayangin deh ibu-ibu, minum sekaligus, ini mah sedikit ya, sekali teguk bisa ini. 1 botol yang 600 coba minum sekaligus, wah susah napas ya, bisa sesak nafas itu. Nah, jadi cara minum Rasulullah demikian ya, tidak sekaligus dalam jumlah yang banyak gitu. Kemudian Rasulullah juga senantiasa mendoakan orang yang memberi makan atau memberi minum. Nah, pada pertemuan yang kemarin ya, terakhir itu juga kita telah membaca bahwa kadang-kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minum dalam keadaan duduk, kadang-kadang berdiri ya, dalam kondisi tertentu. Ingat ya Pak ya? Ya. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu maka boleh minum dengan berdiri. Kalau kita sebut minum berdiri itu makruh, maka secara tidak langsung kita sedang melempar kemakruhan itu kepada Rasulullah, karena Rasulullah pernah minum berdiri. Apa ada ya yang berani mengatakan Rasulullah melakukan hal yang makruh? Nggak mungkin. Maka ya Syekh Ala di sini menjelaskan pernahnya Rasulullah melakukan minum dalam keadaan berdiri ya dulu ala jawazihi, menunjukkan kebolehannya gitu. Boleh ini, oh bukan makruh ya? Saya kira nggak boleh, karena selama ini saya cuma tahu hadis la yashrabanna ahadukum qaiman, jangan sekali-kali kalian minum dalam keadaan berdiri. Kan begitu yang selama ini tersebar. Tapi riwayat yang lainnya tidak dikaji, tidak dibaca. Oh, ternyata ada juga. Baik itu minum air Zam-Zam kemudian ya ataupun bukan Zam-Zam. Ya, kan juga ada yang berpendapat bahwa oh itu khusus ya, khusus Zam-Zam. Kalau bukan Zam-Zam nggak boleh gitu. Nah, ternyata ada di sini. Rasul minum juga dalam kondisi berdiri, bukan Zam-Zam juga gitu. Nah, tadi kesimpulannya bahwa dalam kondisi tertentu boleh berdiri. Tapi kalau ditanya mana yang afdol? Jelas, yang afdol adalah duduk gitu. Baik. Ini untuk menghindari apa ya, kekakuan pemahaman. Kira-kira seperti itu.
Jangan sampai kemudian karena kita yang terbatas belum sempat baca hadis-hadis lainnya, belum sempat membaca penjelasan para ulama, kemudian terburu-buru memvonis bahwa yang minum berdiri salah, nggak mau tahu, pokoknya salah. Lah coba kalau misalkan kondangan di gedung kehabisan bangku gimana? Mau ngelihat bangku nungguin orang nggak berdiri-berdiri, udah kelar makan duduk ngobrol sama kanan kirinya, bener gak Pak? Lah kapan kita makan ini? Gitu. Kapan kita minum? Akhirnya karena kita juga ngejar ada 3 kondangan hari itu, mau nggak mau buru-buru, ya udah makan minum berdiri gitu. Nah ini dalam kondisi seperti ini bisa menjadi ya landasan kita. Dulu juga pernah Rasulullah, tapi kalau ditanya terus hari-hari kita harusnya gimana, saya lebih memilih untuk duduk, itu afdolnya gitu. Di sini penjelasannya seperti itu. Kalau ditanya mana yang afdol, duduk, jelas seperti itu.